Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi kunci jawaban bukan kunci hidup part 2. Pada video kali ini kita akan membahas soal AKM Bahasa Indonesia dengan 4 materi berbeda. Yang pertama ada materi negosiasi, yang kedua ada biografi, yang ketiga ada cerita sejarah, dan yang terakhir ada puisi. Sebelum masuk ke pembahasan soal, perkenalkan nama saya Eka Putra Rahmadani dari kelas 10 kuliner nomor absen 9. Soal pertama dengan materi negosiasi yaitu kalimat yang mengungkapkan keinginan untuk bernegosiasi adalah A. Paman apakah sudah menyetujui rencana yang saya usulkan tersebut? B. Bagaimana mereka bisa mengetahui rencana rahasia Anda itu? C. Apakah ada koran yang memberitakan musibah itu agar kami bisa mengetahui kejadian yang sebenarnya? D. Mengapa ibu tidak datang dalam acara pernikahannya, padahal kami sangat mengharapkannya? E. Bisakah Bapak mempertimbangkan kembali waktunya agar bisa sesuai pula dengan waktu yang kami miliki? Jawaban yang tepat adalah E. Karena pada jawaban tersebut mengungkapkan kesediaan untuk bernegosiasi yang mencakup permintaan untuk merevisi jadwal yang telah disepakati demi kepentingan kedua belah pihak. Oleh karena itu, ini menunjukkan keinginan untuk mencapai kesepakatan saling menguntungkan yang termasuk dalam karakteristik utama negosiasi. Soal kedua dengan materi biografi, yaitu pada gambar tersebut terdapat 4 pahlawan wanita Indonesia. Yang pertama ada R.A. Kartini, lahir di Jepara pada 21 April 1879 dan meninggal di Rembang 17 September 1904. Sang pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Yang kedua ada Martha Christina Tiahahu, lahir di Hindia Belanda pada 4 Januari 1800 dan meninggal di Laut Banda pada 2 Januari 1818, yang melawan kekuasaan Belanda di Saparua meski dalam usia belia. Yang ketiga ada Cut Nyak Dien, lahir di Lampadang, Kesultanan Aceh pada tahun 1848 dan meninggal di Sumedang pada 6 November 1908, yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Yang keempat ada Dewi Sartika, lahir di Bandung pada 4 Desember 1884 dan meninggal di Tasikmalaya pada 11 September 1947 sebagai perintis pendidikan untuk kaum wanita. Bentuk refleksi setelah membaca ringkasan tersebut adalah A. Siap melawan penindasan, B. Berkorban untuk kepentingan umum, C. Membela sesama perempuan, D. Berani untuk berubah, E. Berjuang untuk kebaikan. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu berkorban untuk kepentingan umum, yang berarti pengorbanan diri untuk kebaikan bersama. Karena keempat pahlawan wanita yang ditampilkan dalam ringkasan tersebut berjuang untuk kepentingan bangsa dan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi. R.A. Kartini berjuang untuk pendidikan dan hak-hak perempuan. Martha Christina Tiahahu dan Cut Nyak Dien berjuang melawan kolonialisme. Dan Dewi Sartika adalah pelopor dalam pendidikan perempuan. Perjuangan mereka menunjukkan kesediaan untuk berkorban demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah pengorbanan diri untuk kebaikan bersama. Soal ketiga dengan materi cerita sejarah, yaitu rombongan kerajaan Sunda sudah tiba di dermaga Bubat. Letaknya tak jauh dari Sungai Jetis di utara Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit. Mereka datang untuk mengawinkan sang putri, Dyah Pitaloka dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Barang-barang pun segera diturunkan dari kapal. Oleh para prajurit Majapahit, barang-barang itu diangkat ke bangsal Paseban. Barang-barang kamu jangan disimpan di Paseban, tegur salah seorang patih Sunda. Tiba-tiba, memang kenapa? Tanya prajurit keheranan. Cuplikan tersebut menginformasikan A. Barang bawaan para tamu, B. Sikap prajurit kerajaan, C. Kebiasaan perkawinan di kerajaan Majapahit, D. Letak kerajaan Majapahit, E. Kedatangan rombongan kerajaan Sunda. Jawaban yang tepat adalah E. Kedatangan rombongan kerajaan Sunda,
karena bagian tersebut menggambarkan kedatangan rombongan kerajaan Sunda di dermaga Bubat untuk pernikahan Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk. Kalimat pertama langsung menggambarkan kedatangan mereka, diikuti oleh tindakan selanjutnya, seperti menurunkan barang dari kapal. Soal keempat dengan materi puisi yaitu satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa, di mana engkau rupa tiada, suara sayup, hanya kata merangkai hati. Dengan memperhatikan kata yang diulang-ulang, dapat disimpulkan bahwa puisi Amir Hamzah di atas mengungkapkan A. Percintaan, B. Kerinduan, C. Kemanusiaan, D. Kefanaan, E. Penasaran. Jawaban yang tepat adalah B. Kerinduan, karena bagian puisi tersebut mengulang frasa rindu rasa, rindu rupa. Kata rindu menjadi kata yang terpenting dan mengungkapkan perasaan tokoh tersebut yang sangat menderita karena ketidakhadiran orang yang dicintai. Lebih lanjut, baris di mana engkau rupa tiada, suara sayup juga menggambarkan ketidakhadiran orang yang dicintai. Dengan demikian, puisi tersebut menekankan ekspresi kerinduan yang mendalam dan nostalgia terhadap orang yang dicintai. Sekian pembahasan soal di video kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Sekian dari saya, sampai jumpa di Kunci Jawaban Bukan Kunci Hidup selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.